Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Sinemazi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari konten Mimin sebelumnya. Kali ini ditulis oleh @Vina. Dia menulis, doain cepat sembuh dari sakit Min. Semoga kalian semua yang lagi sakit bisa lekas sembuh seperti sedia kala guys. Amin. Jangan lupa cek Instagram Mimin untuk melihat pemenang giveaway minggu lalu ya guys. Alur cerita yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Red Cliff yang rilis pada tahun 2008 lalu. Film ini bercerita mengenai perang epik di era 3 kerajaan di China yang super seru. Film ini dibintangi oleh Tony Leung, Takeshi Kaneshiro, dan Zhao Wei. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Red Cliff. Semoga. Pada tahun 208 Masehi, kerajaan China dikuasai oleh dinasti Han dan dipimpin oleh Kaisar Xian. Namun karena umurnya yang masih terlalu muda, Kaisar hanya manut pada semua perkataan Perdana Menteri Cao Cao yang dianggap berjasa karena menyelamatkan Kaisar dari perebutan tahta. Di suatu pertemuan, Cao Cao meminta izin untuk menyerang 2 kerajaan di wilayah selatan yang dipimpin oleh Liu Bei dan Sun Quan. Karena kekuatan 2 kerajaan itu semakin berkembang. Jika tidak segera dibasmi, maka kedua kerajaan itu akan mengancam kelangsungan dinasti Han. Sebenarnya Kaisar tidak ingin terjadi peperangan lagi. Namun, Cao Cao mendesak dan memojokkan Kaisar dengan terus mengungkit jasanya terhadap kekaisaran ini. Kaisar pun akhirnya terpaksa mengizinkan Cao Cao menjadi panglima perang yang memimpin 500.000 pasukan untuk menyerang wilayah selatan. Seorang menteri yang bernama Kong Rong kemudian memprotes keputusan Kaisar ini karena Liu Bei sendiri adalah paman Kaisar. Sementara Sun Quan sudah menjaga perdamaian dengan dinasti Han selama 3 generasi. Kong Rong malah menuduh Cao Cao yang ingin menghimpun kekuatan dan kemudian mengkudeta dinasti Han ini. Cao Cao yang marah kemudian meminta Kaisar menjatuhi hukuman mati kepada Kong Rong. Kong Rong pun akhirnya dihukum mati hari itu juga. Singkat cerita, Cao Cao langsung membawa pasukannya menyerang kota Jiangdong, membuat Liu Bei dan pasukannya bersusah payah menyelamatkan para penduduk kota. Di tengah kepungan pasukan Cao Cao, salah satu jenderal Liu Bei yang bernama Zhao Zilong berusaha keras membantu warga kota untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Seorang prajurit kemudian melapor kalau istri dan anak Liu Bei masih terjebak di dalam kota. Zilong pun langsung melesat kembali ke dalam kota untuk menolong keluarga Liu Bei itu. Di tempat lain, tangan kanan Liu Bei yang bernama Zhu Geliang memberitahu Jenderal Zhang Fei kalau mereka harus berusaha menahan musuh apapun yang terjadi karena banyak warga kota yang belum mengungsi. Zhang Fei pun menjawab kalau dia membutuhkan 1.000 prajurit tambahan karena jumlah pasukan musuh yang datang terlalu banyak. Zhu Geliang langsung menghadap Liu Bei untuk meminta tambahan prajurit untuk membantu Zhang Fei. Namun Liu Bei menolaknya karena para pengungsi juga membutuhkan kawalan prajurit untuk melindungi mereka. Liu Bei tidak ingin rakyatnya menjadi korban. Di dalam kota, pasukan musuh mengincar istri dan anak Liu Bei yang masih bayi. Beruntung Zilong datang tepat waktu. Istri Liu Bei lalu memberikan bayinya kepada Zilong. Di saat Zilong akan membawa mereka pergi, musuh kembali menyerang. Zilong pun terpaksa melawan pasukan musuh itu sambil menggendong bayi di tangannya. Sadar kalau dia hanya akan menjadi beban, istri Liu Bei pun akhirnya menceburkan diri ke dalam sumur. Setelah membabat semua musuh yang ada di sana, Zilong langsung membawa bayi itu pergi menyusul para pengungsi. Di medan perang, Zhang Fei menyuruh pasukannya melakukan formasi pantulan cahaya di saat pasukan Cao Cao mendekat. Mereka berhasil menumbangkan beberapa musuh. Namun musuh yang sangat banyak masih terus berdatangan. Zhu Geliang kemudian datang. Bukannya membawa 1.000 pasukan tambahan, dia hanya membawa Jenderal Guan Yu untuk membantu. Guan Yu pun langsung maju. Dia membabat banyak musuh sekaligus. Zilong kemudian datang membantu pertempuran sambil membawa bayi. Dari jauh, Cao Cao kagum melihat kegigihan para anak buah Liu Bei. Karena pasukan musuh yang datang semakin banyak, Zhu Geliang menyuruh semua orang untuk mundur. Namun Guan Yu memilih untuk menahan pasukan musuh sendirian. Guan Yu pun menyuruh yang lain untuk mundur. Guan Yu berjuang melawan pasukan musuh yang mengepungnya sendirian.
Cao Cao kemudian datang, namun dia malah menyuruh semua anak buahnya untuk tidak membunuh Guan Yu. Guan Yu pun akhirnya mundur dari peperangan. Anak buah Cao Cao bingung kenapa Cao Cao tidak membunuh Guan Yu. Cao Cao pun berkata kalau dia kagum melihat kehebatan anak buah Liu Bei itu. Cao Cao berambisi, suatu hari nanti setelah dia berhasil menaklukkan wilayah selatan, semua anak buah Liu Bei itu akan tunduk padanya. Di tempat lain, Liu Bei dan para pengikutnya akhirnya berhasil kabur sampai di kota Xiaokou. Mereka pun langsung beristirahat dan merawat semua prajurit yang terluka. Liu Bei lalu mengadakan rapat dengan Jenderal Zhang Fei, Jenderal Zilong, Jenderal Guan Yu, serta penasihat Zhuge Liang. Liu Bei berkata kalau dia belum menyerah, dia tidak akan membiarkan Cao Cao menguasai tempat ini. Zhuge Liang kemudian memiliki ide. Dia akan pergi ke kerajaan Dongwu meminta bantuan Raja Sun Quan. Awalnya mereka ragu kalau Sun Quan akan membantu mereka. Namun Zhuge Liang memiliki keyakinan kalau Sun Quan pasti akan mau beraliansi dengan mereka untuk mengalahkan Cao Cao. Di tempat lain, Cao Cao mendapat tambahan 300.000 pasukan serta 2.000 kapal perang dari Jenderal Cai yang memilih bergabung bersama Cao Cao. Awalnya anak buah Cao Cao curiga karena Jenderal Cai memiliki hubungan dengan kerajaan Dongwu. Namun, Jenderal Cai meyakinkan kalau dia berhubungan dengan kerajaan Dongwu hanya sebatas jual beli saja. Cai kemudian memperlihatkan peta geografis wilayah kerajaan Dongwu yang sangat detail yang bisa mereka gunakan untuk menghancurkan kerajaan Dongwu itu. Melihat hal ini, Cao Cao pun akhirnya mempercayai Jenderal Cai. Cao Cao berkata, dia tidak takut jika nanti Liu Bei beraliansi dengan kerajaan Dongwu yang dipimpin Sun Quan. Cao Cao malah berharap hal itu terjadi karena jika Sun Quan membantu Liu Bei, maka Cao Cao akan memiliki alasan untuk menghancurkan kerajaan Dongwu. Di tempat lain, Zhuge Liang akhirnya sampai di istana kerajaan Dongwu. Dia ditemani penasihat Lu Su menemui Raja Sun Quan di istana. Sun Quan pun bertanya, kenapa Liu Bei dan pasukannya mundur saat melawan Cao Cao. Zhuge Liang menjelaskan kalau Liu Bei lebih mementingkan nasib penduduk kota sehingga mereka lebih memilih untuk mundur. Zhuge Liang memberitahu kalau dia tahu rencana Cao Cao sebenarnya ingin menguasai kerajaan Dongwu ini. Jadi Zhuge Liang mengajak Sun Quan beraliansi dengan Liu Bei untuk melawan Cao Cao. Mendengar hal ini, para menteri yang ketakutan menentang terjadinya perang. Sun Quan kemudian bertanya, kenapa Liu Bei masih ingin berjuang melawan Cao Cao? Zhuge Liang pun menjelaskan, jika nanti Cao Cao berhasil menguasai wilayah selatan ini, Zhuge Liang yakin kalau Cao Cao pasti akan menggunakan kekuatannya untuk mengkudeta dinasti Han. Liu Bei tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Liu Bei dan pengikutnya lebih memilih mati daripada tunduk kepada Cao Cao. Zhuge Liang lalu menjelaskan, jika pasukan Liu Bei dan Sun Quan bergabung, maka mereka akan membentuk pasukan aliansi yang sangat kuat. Meskipun Cao Cao memiliki pasukan yang sangat banyak, namun sebagian besar pasukan Cao Cao itu merupakan bekas pasukan lawan yang menyerah, sehingga tidak memiliki loyalitas. Di samping itu, Cao Cao dan pasukannya tidak mengenal geografis wilayah selatan ini. Serangan yang gegabah bisa menjadi bumerang untuk Cao Cao dan pasukannya itu. Seketika, para menteri yang ada di sana terpecah menjadi dua kubu. Ada yang setuju untuk berperang, namun ada juga yang menolak berperang dan memilih menyerah kepada Cao Cao. Sun Quan pun tidak bisa memberikan keputusan saat ini juga. Dia harus memikirkannya matang-matang. Melihat Sun Quan yang masih bimbang, Zhuge Liang pun tak habis akal. Zhuge Liang berniat membujuk panglima militer kerajaan Dongwu yang bernama Zhou Yu. Sun Quan pasti akan mendengarkan ucapan Zhou Yu, karena Sun Quan sudah menganggap Zhou Yu seperti saudaranya sendiri. Zhuge Liang pun langsung pergi ke markas Zhou Yu yang ada di tebing Chibi, tempat Zhou Yu melatih pasukannya. Sesampainya di tebing Chibi, tiba-tiba terdengar suara seruling di tengah-tengah latihan prajurit. Zhou Yu menyuruh Jenderal Gan untuk menghentikan latihan demi mendengarkan suara seruling yang indah itu. Zhou Yu lalu menghampiri anak kecil yang meniup seruling dan membetulkan serulingnya supaya suaranya lebih merdu lagi. Kakek dari anak kecil itu lalu memberitahu Zhou Yu kalau kerbaunya yang ada di sawah hilang dicuri. Beberapa saksi mata melihat kalau pelaku pencuri kerbau itu adalah salah satu prajurit yang berlatih di sini. Mendengar laporan ini, Zhou Yu langsung menghentikan latihan untuk mencari pelaku pencuri kerbau.
Zhou Yu lalu menjelaskan kepada semua orang kalau salah satu pasukannya ada yang mencuri kerbau milik kakek. Lu Su pun menjelaskan hukuman untuk pencuri kerbau itu adalah hukuman mati. Sebenarnya Zhou Yu bisa dengan mudah menemukan pencuri kerbau karena sepatu pelaku pencurian kerbau itu pasti kotor terkena lumpur di sawah. Namun, Zhou Yu malah menyuruh semua prajurit untuk berlari melewati kubangan lumpur, membuat semua kaki anak buahnya itu kotor terkena lumpur. Zhou Yu ingin memberi kesempatan kedua kepada pasukannya yang bersalah karena telah mencuri. Jenderal Gan kemudian mengembalikan kerbau milik kakek. Dia berlutut meminta maaf atas kelakuan anak buahnya. Kakek kemudian membalas ikut berlutut atas kebaikan Panglima Zhou Yu dan pasukannya. Akhirnya semua pasukan yang ada di sana pun ikut berlutut meminta maaf kepada si kakek. Tiba-tiba ada seseorang datang memberitahu Zhou Yu kalau kudanya sedang kesusahan melahirkan. Zhou Yu langsung menemui istrinya, Xiao Qiao, yang sedang membantu kuda yang akan melahirkan. Namun kuda itu terlihat kesulitan karena anaknya lahir sungsang. Zhuge Liang kemudian menawarkan bantuan karena dia pernah membantu sapi melahirkan. Dengan susah payah, Zhuge Liang pun akhirnya berhasil membantu anak kuda itu lahir dengan selamat. Zhou Yu memberi nama bayi kuda yang baru lahir itu dengan nama Meng Meng. Malam harinya, Lu Su dan Zhuge Liang diundang makan malam oleh Zhou Yu. Lu Su berusaha menjelaskan ancaman pasukan Cao Cao, namun Zhou Yu menolak membahas mengenai hal itu. Zhou Yu malah mengajak Zhuge Liang untuk bermain kecapi bersamanya. Mereka berdua pun duet bermain kecapi. Dari nada yang dimainkan, Xiao Qiao bisa tahu kalau suaminya itu sangat ingin ikut berperang melawan Cao Cao. Setelah pulang dari makan malam, Lu Su kecewa karena Zhou Yu tidak mau membahas tentang perang. Namun Zhuge Liang menyuruh Lu Su tidak usah khawatir. Zhuge Liang optimis kalau Zhou Yu akan setuju ikut berperang bersamanya melawan Cao Cao dari gaya permainan kecapinya tadi. Di tempat lain, Cao Cao memandangi sebuah lukisan seorang wanita. Dia memberitahu anak buahnya kalau itu adalah lukisan seorang wanita yang bernama Xiao Qiao, wanita paling cantik di kerajaan Dongwu. Cao Cao pun bercerita saat masih muda dahulu dia pernah bertemu dengan Xiao Qiao. Sejak saat itu, Cao Cao jatuh hati dengan Xiao Qiao. Ternyata tujuan sebenarnya Cao Cao menyerang kerajaan Dongwu adalah untuk memiliki Xiao Qiao. Cao Cao kemudian memerintahkan semua pasukannya untuk bergerak menuju kerajaan Dongwu saat ini juga. Terlihat ribuan kapal perang memenuhi sungai, serta pasukan darat yang bergerak di tepi sungai menuju kerajaan Dongwu. Di istana kerajaan Dongwu, Sun Quan masih bimbang sambil memandangi pedang keramat milik keluarganya. Karena Cao Cao mengirim surat peringatan kepadanya untuk menyerah. Tiba-tiba adik Sun Quan yang bernama Sang Qiang datang untuk memberi semangat kepada kakaknya itu. Namun Sun Quan masih takut kalau dia akan mengecewakan semua orang. Zhou Yu kemudian datang. Sang Qiang pun menyerahkan surat dari Cao Cao kepada Zhou Yu. Secara mengejutkan, Zhou Yu langsung merobek surat itu. Zhou Yu lalu mengajak Sun Quan untuk berburu harimau bersama. Keesokan harinya, Zhou Yu, Sun Quan, dan Sang Qiang pergi ke hutan untuk berburu harimau bersama. Zhou Yu berkata kalau Cao Cao itu ibarat seperti harimau yang diam-diam mengawasi mangsanya. Cao Cao tidak segan-segan menerkam siapapun, bahkan kaisarnya sendiri. Zhou Yu memberitahu selama 3 tahun ini dia sudah mempersiapkan perang melawan Cao Cao. Cao Cao memang memiliki 800.000 pasukan, namun kebanyakan mereka adalah pasukan bekas menyerah yang tidak memiliki kesetiaan. Sedangkan pasukan Dongwu memiliki kesetiaan yang tinggi. Zhou Yu yakin dengan beraliansi bersama Liu Bei, mereka pasti akan bisa menang melawan Cao Cao. Tiba-tiba harimau menyerang salah satu prajurit. Zhou Yu lalu menyuruh Sun Quan membunuh harimau itu hanya dengan 1 busur saja. Sun Quan harus bisa mengalahkan rasa takutnya. Dengan susah payah, Sun Quan akhirnya berhasil membunuh harimau itu. Singkat cerita, Sun Quan akhirnya mengumumkan kalau dia akan beraliansi dengan Liu Bei untuk perang melawan Cao Cao. Sun Quan akan menghukum semua orang yang tidak mendukung keputusannya ini. Sun Quan kemudian mengangkat Zhou Yu menjadi pemimpin perang ini. Sun Quan memberikan pedang keramat kepada Zhou Yu. Zhuge Liang kemudian mengajak Zhou Yu menemui Liu Bei. Liu Bei pun bertanya, berapa jumlah pasukan kerajaan Dongwu yang akan ikut berperang?
Ternyata Zhou Yu hanya membawa 30.000 pasukan saja. Mendengar hal ini, anak buah Liu Bei pun panik karena mereka masih kalah jumlah jika dibandingkan dengan pasukan Cao Cao. Zhou Yu kemudian mengambil sebuah jerami. Zhou Yu berkata kalau satu jerami akan mudah untuk dipatahkan, namun segenggam jerami yang diikat dengan solid akan sangat susah dipatahkan. Zhou Yu yakin jika mereka bisa menyatukan tujuan mereka bisa menang melawan pasukan Cao Cao. Putri Sangqiang kemudian menemui Zhuge Liang, Zhou Yu, dan Lu Su yang akan pergi ke medan perang. Sangqiang ingin ikut berperang. Namun Lu Su malah menyuruh Sangqiang untuk pulang karena dia pasti akan ketakutan melihat pasukan Cao Cao. Sangqiang yang marah lalu menotok kuda milik Lu Su hingga pingsan. Lu Su pun panik karena kudanya tidak mau bangun lagi. Sangqiang kemudian menotok kembali kuda itu agar bisa berdiri lagi. Di tempat lain, Cao Cao mendapat balasan surat dari kerajaan Dongwu berupa surat kosong. Itu artinya kerajaan Dongwu menantangnya untuk berperang. Cao Cao yang marah menyuruh anak buahnya untuk membunuh petugas pembawa surat itu. Cao Cao dan anak buahnya yakin kalau Sun Quan sudah beraliansi dengan Liu Bei. Cao Cao juga yakin kalau Zhou Yu yang akan memimpin peperangan melawan dirinya. Namun Cao Cao terlihat percaya diri kalau dia pasti akan bisa membantai musuh-musuhnya itu. Sementara itu, Zhou Yu dan Liu Bei melihat perkembangan latihan pasukan aliansi. Silong pun melaporkan kalau dia dan Jenderal Gan berhasil menyatukan visi bersama dalam perang ini. Pihak Cao Cao dan pihak aliansi pun mulai menyusun strategi. Cao Cao memerintahkan pasukannya untuk bergerak malam ini juga. Selain pasukan yang menaiki ribuan kapal, Cao Cao juga mengirim pasukan utamanya melalui jalur darat untuk menyergap pasukan aliansi. Ternyata strategi Cao Cao ini sudah terbaca oleh Zhou Yu. Di saat memperhatikan seekor kura-kura, Zhuge Liang kemudian memiliki ide. Mereka akan menahan pasukan Cao Cao yang bergerak di darat menggunakan formasi Bagua. Meskipun formasi ini sangat kuno, namun Zhuge Liang yakin formasi ini akan sangat berguna jika digunakan di waktu yang tepat. Di luar, pasukan Cao Cao yang dipimpin oleh Jenderal Hou Chun dan Wei Bin mulai bergerak melalui jalur darat. Di tengah-tengah perjalanan, salah satu prajurit mereka dipanah oleh Sangqiang dan anak buahnya. Hou Chun yang marah karena dipermalukan oleh wanita langsung mengejar Sangqiang, meskipun Wei Bin melarangnya karena bisa saja itu adalah jebakan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sangqiang memancing pasukan musuh masuk ke dalam kepulan tanah yang dibuat oleh pasukan aliansi. Pasukan musuh kemudian dihujani panah sehingga banyak jatuh korban. Prajurit yang selamat kemudian masuk ke dalam perangkap. Setelah semua pasukan musuh itu masuk ke dalam perangkap, mereka dikepung agar tidak bisa keluar. Itu adalah formasi Bagua. Zhou Yu dan Zhuge Liang yang mengawasi dari jauh melihat pasukan musuh berhasil masuk ke dalam jebakan. Hou Chun pun berusaha menyemangati anak buahnya untuk mencari jalan keluar. Mereka pun mulai melakukan perlawanan kepada pasukan aliansi. Sementara itu, Jenderal Gan, Guan Yu, Silong, dan Zhang Fei membantu pasukan bertempur dengan penuh semangat, membantai pasukan musuh yang terjebak di dalam perangkap. Hou Chun yang putus asa lalu menyuruh pasukannya berlindung di balik perisai. Melihat hal ini, Zhuge Liang memerintahkan yang lain untuk menyerang pertahanan musuh itu dengan menggunakan tali besi yang runcing. Pertahanan musuh itu pun akhirnya berhasil dihancurkan. Zhou Yu kemudian menunggangi kudanya turun ke medan perang. Zhou Yu melindungi Zilong yang akan dipanah oleh Wei Bin dengan badannya. Beruntung panah itu tidak melukai Zhou Yu terlalu dalam. Zhou Yu langsung mencabut panah itu dan kemudian menusuk Wei Bin hingga tewas. Zhou Yu kemudian merebut bendera panji musuh. Dia menggunakan panji itu untuk menyerang pasukan musuh. Sementara itu, Jenderal Gan akhirnya berhasil mengalahkan Hou Chun. Alhasil pasukan musuh yang di sana pun menyerah. Zhou Yu lalu sengaja membiarkan Hou Chun tetap hidup untuk memberitahu Cao Cao tentang kekalahannya. Meskipun Zhou Yu dan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan musuh di darat, namun kapal armada perang Cao Cao masih terus bergerak. Anak buah Cao Cao terlihat panik karena pasukan Hou Chun dan Wei Bin berhasil dikalahkan. Namun Cao Cao berkata kalau itu hanyalah kekalahan kecil saja, mereka tidak perlu panik.
Cao Cao tidak mengira kalau Zhou Yu berhasil menebak rencananya. Kali ini, Cao Cao tidak akan meremehkan musuhnya lagi. Cao Cao kemudian memutuskan untuk membuat camp di tepi sungai di seberang tebing Chibi, markas pasukan aliansi berada. Dari jauh, Zhou Yu dan yang lain bisa melihat ribuan kapal pasukan Cao Cao yang berlabuh di seberang sungai. Zhuge Liang pun berkata kalau Cao Cao pasti akan mengganti strategi perangnya untuk menghindari kekalahan lagi. Kali ini, kemungkinan Cao Cao akan mengerahkan kapal perangnya untuk menyerang. Zhou Yu pun memiliki firasat kalau Cao Cao sengaja mengirim pasukan darat hanya untuk menguji kekuatan mereka saja. Kini, Cao Cao sudah tahu seberapa besar kekuatan mereka. Sedangkan pasukan aliansi sendiri tidak memiliki gambaran apapun mengenai kekuatan pasukan Cao Cao yang sebenarnya. Malam harinya, saat sedang makan malam, Liu Bei berkata kepada Sun Quan kalau dia dan pengikutnya meminta izin untuk mengungsi di sebuah kota yang bernama Jingzhou yang ada di wilayah kerajaan Dongwu. Sebenarnya Sun Quan tidak keberatan, namun salah satu menterinya tidak setuju karena kota Jingzhou adalah kota yang sangat strategis. Melihat Sang Qiang datang ke sini, Sun Quan pun memiliki ide. Dia langsung ingin menjodohkan Liu Bei yang saat ini menjadi duda dengan adiknya itu. Jika mereka berdua menikah, maka Liu Bei tidak akan sungkan-sungkan lagi untuk meminta tolong kepadanya. Tiba-tiba, Sang Qiang mendekati Liu Bei dan menotok nadi Liu Bei hingga pingsan. Sang Qiang kemudian memarahi kakaknya yang menjodohkannya dengan sembarangan. Sun Quan pun bingung melihat adiknya yang marah-marah. Zhuge Liang kemudian mengejar Sang Qiang yang sedang memberi makan merpati. Sang Qiang meminta maaf karena telah menotok Liu Bei. Zhuge Liang pun berkata kalau Liu Bei sudah memaafkannya. Sang Qiang lalu menjelaskan kalau dia paling tidak suka jika dijodohkan. Sang Qiang ingin hidup bebas seperti merpati. Dia sangat bosan hidup di dalam istana. Zhuge Liang pun memuji Sang Qiang yang mempunyai banyak keahlian meskipun dia adalah seorang putri yang hidup di dalam istana. Sang Qiang kemudian menunjukkan kamp pasukan Cao Cao dari jauh. Sang Qiang berkata kalau itu adalah tempat di mana dia dan kakaknya sering berburu. Sang Qiang pun memiliki ide untuk mengalahkan pasukan Cao Cao. Keesokan harinya, Zhuge Liang masih memperhatikan kamp pasukan Cao Cao dari jauh. Zhou Yu kemudian datang menemuinya. Di sini, Zhuge Liang berkata kalau dia memiliki firasat suatu hari nanti, dia dan Zhou Yu pasti akan berhadapan sebagai musuh. Mendengar hal ini, Zhou Yu malah memuji kehebatan Zhuge Liang dalam strategi perang. Saat ini Zhou Yu bersyukur, untung saja Zhuge Liang tidak berpihak kepada Cao Cao. Mereka berdua kemudian membahas kemungkinan strategi perang yang akan dilakukan oleh Cao Cao. Cao Cao yang tidak mengerti peperangan di atas air pasti akan sangat mengandalkan Jenderal Cai yang sudah hafal keadaan sungai Yangtze ini. Mereka harus membunuh Jenderal Cai untuk melumpuhkan pasukan Cao Cao. Meskipun hal itu akan sulit, mereka akan bisa memanfaatkan rasa tidak percaya di antara pasukan Cao Cao. Cao Cao selalu takut dikhianati oleh pengikutnya, begitu juga sebaliknya. Zhuge Liang kemudian mengirim merpati yang berisi pesan kepada Sang Qiang yang diam-diam menyamar menjadi penyusup di dalam kamp pasukan Cao Cao. Dan berakhirlah alur cerita film Red Cliff ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah meremehkan serabi lempit guys, karena bisa mengakibatkan perang. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan cek Instagram Mimin untuk melihat pemenang giveaway minggu lalu ya. Sampai jumpa di konten Mimin berikutnya. Bye.